kalau ditarik garis yang sama antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Bani Israel Yahudi dengan orang Muslim, maka mereka dapatnya pada Ibrahim atau Abraham. Maka bertemunya di situ. Betul. Dikatakan sebagai bapak daripada para nabi, Abul Anbiya. Abul Anbiya dalam bahasa Arabnya. Dia bapak para nabi, kita mengakui Ibrahim. Mereka juga mengakui Abraham. Nah, maka kemudian ketika sudah turun menjadi kemudian Ishak dan kemudian Ismail, lalu kemudian turun lagi jadi Yakub, dari Yakub muncul Bani Israel. Semua adalah nabi-nabi yang kita akui semua. Konflik terjadi lagi sekarang adalah antara Iran dan Israel. Banyak pendapat, banyak perspektif, banyak yang bagaimana gitu. Dan supaya kita mendapatkan gambaran yang sangat jelas, karena waktu podcast saya dengan Pitan Daslani dan sebagainya, banyak sekali komen-komen. Bagaimana sih apa kedudukan atau eksistensi Israel, Bani Israel, Yahudi di mata Islam. Jadi saya disclaimer dulu, di mata Islam ya. Tidak apa kita akan memotret dari pandangan yang lain. Untuk itu saya merasa inilah narasumber yang sangat pantas atau sangat baik untuk menjelaskan. Ya, kembali saya mengundang Ustadz Felix Yao. Kan kita udah bilang Israel itu negara kecil, penduduknya berapa ya? Banyak. Di tengah lagi. Betul. Itu kalau negeri Arabnya, bangsa-bangsa Arab kompak itu. Menarik gampang sekali sebenarnya. Sangat menarik sekali. Dan ini ada beberapa, kita dapat beberapa laporan dan beberapa inilah. Jadi ada seseorang peneliti yang pernah pergi ke British Foreign Office. Dan mereka melihat seperti apa awal-awal pendirian negara-negara Arab ini. Yang ada sekitar berapa? 20-an ya di sekitar Israel itu. Ini kan nggak masuk akal ya. Dan dari segi apapun nggak masuk akal nih. Kok bisa gitu? Itu survive di tengah-tengah itu. Nah, ternyata ketika dilihat-lihat ada beberapa dugaan bahwasanya justru negeri-negeri itu dibuat bukan negeri-negeri untuk melawan, tapi negeri-negeri buffer. Negeri buffer ya. Jadi nah kalau kita lihat kenyataannya make sense. Justru yang pertama kali kemudian melindungi ketika ada problematik ya justru negeri-negeri ini ya. Kita lihatlah beberapa berita-berita yang terakhir muncul. Jordania, Arab Saudi gitu ya. Ini kan jadi make sense kan. Jadi ini adalah sebuah hal yang memang dimunculkan awal-awal adalah sebelum perang fisik, perang pemikiran. Maka awal-awal ketika terjadi konflik antara Israel dan kemudian orang-orang Arab masih namanya perang Arab. Sekarang namanya sudah ganti, bukan lagi perang Arab. Jadi dari perang Arab menjadi perang Israel Palestina. Dari Israel Palestina menjadi perang Israel Hamas. Padahal dulunya adalah perang antara, taruhlah ya, misalnya antara Cross and Crescent waktu dulu perang salib. Nah, ketika perang salib mereka nggak bisa make it. Kenapa? Karena yang mereka hadapi adalah persatuan orang-orang Muslim. Karena kalau sudah namanya perang salib itu orang Muslim semuanya tersinggung. Tapi kalau namanya perang Arab, ya adalah kan lu bukan Arab. Kami nggak ada masalah sama Islam kok. Kami cuma masalah sama orang Arab aja. Dan Persia itu bukan Arab ya? Persia bukan Arab. Ini yang orang harus tahu nih. Ya, betul. Walaupun look-nya mirip-mirip ya. Persia bukan Arab. Persia itu lebih kepada keturunan Yafitik. Arab itu kan adalah Semit. Makanya agak salah juga ketika mereka bilang, kalian tuh yang nggak suka sama Israel itu anti-Semit. Bro, Arab itu Semit juga. Makanya belajar sejarah dulu. Itu Rishi Sunak itu pernah ngomong kan, semua nggak suka sama Israel adalah Semitik, anti-Semitik. Kita bilang, lu nggak belajar ya. Arab tuh Semitik gitu kan ya. Yahudi juga Semitik. Sedangkan kalau kita lihat Persia lebih kepada Yafitik. Dia kayak orang Chinese Yafitik, Mongol Yafitik, Turki lebih dekat ke sana ya. Semua orang-orang utara itu Yafitik. Kalau kita bahas tentang sejarah, film-film juga sama. Game of Thrones itu mengenal ada The Northern The White Walker, itu kan orang-orang utara, Northern Tribes. Dari dulu sampai sekarang negara utara tuh senantiasa negara-negara yang sangat ganas, sadis. Asterix dan Obelix itu negara utara. Apalagi yang penakluk terkenal Eropa itu namanya Attila Dahan itu orang utara. Mongol itu orang utara. Viking kasar-kasar gitu ya. Ya, Viking orang utara. Itu keturunan sama Yafitik. Karena Nabi Nuh punya anak Sem, Ham, Yafit. Sem jadi Semitik, Yafit jadi Yafitik, Ham jadi Hamid. Kalau Hamid gampang, orang-orang kulit hitam tuh Hamid. Kalau kita gabung orang Indonesia Yafitik sama Hamid. Makanya begini. Ya, makanya begini, sipit dan hitam. Oke, jadi luar biasa ya. Kita dapat banyak gambaran dari Ustadz Felix Hadi Kagemu ini. Dari mana sih Ustadz satu ini pengetahuannya begitu luas ya? Yang jelas bukan wahyu. Ngaku jadi nabi pula ya. Iya, bahaya tuh. Bahaya. Nggak akan terjadi. Oke, kita sekarang saya minta Ustadz Felix menerangkan bagaimana sih pandangan Islam atau apa ya
yang secara Islam itu pandangnya tentang negeri Israel, Yahudi, itu gimana sih dari Al-Quran atau dari Islam? Di dalam surat Al-Baqarah bukan hanya dalam surat Al-Baqarah, tapi di dalam keseluruhan Al-Quran. Menariknya adalah ada banyak sekali seruan-seruan kepada orang-orang Bani Israel. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, banyak sekali. Artinya merupakan sebuah hal yang wajar ketika orang-orang Muslim bersentuhan dengan orang-orang Bani Israel pada saat itu. Kenapa? Karena secara logika kalau kita mau promosiin misalnya iPhone atau kita mau promosiin Samsung, ya kita pasti promosiin pada bayarnya dulu. Yang pertama sudah pakai iPhone dan sudah pakai Samsung. Ini ada update terbaru nih kan itu kan. Nah, maka sama Islam ketika diturunkan dipromosiin pertama pada siapa? Pasti pada agama-agama Samawi, yaitu adalah Bani Israel dan juga kepada Nasrani, kepada Yahudi dan kepada Nasrani. Nah, maka kedudukan Bani Israel dan juga Nasrani kita kasih tahu dulu di dalam Islam bahwasanya mereka kedudukannya adalah mulia. Maka kita harus menepis dulu konsepsi yang salah tentang Islam terhadap agama-agama yang lain, atau terhadap Yahudi dan terhadap Nasrani, seolah-olah kita membangun sebuah kebencian ataupun apapun. Tidak. Karena kalau kita katakan Islam membenci Yahudi, berarti Rasulullah tidak akan mungkin menikahi seorang istri dari orang Yahudi. Ternyata ada, yaitu namanya adalah Bunda Sofia. Nah, maka pandangan kita terhadap Bani Israel, kita menganggap mereka bahwa mereka adalah saudara. Bahwa mereka adalah saudara tua, mereka mendapatkan wahyu sebelum kita, lalu kemudian ketika Islam itu datang, kita menganggap mereka adalah sebagai satu paduan yang sama. Maka Al-Quran mengatakan bahwasanya nabi-nabi sama dari Adam, lalu kemudian Nuh, lalu kemudian Musa, Isa, dan seterusnya itu adalah nabi-nabi yang sama semua. Bahkan menjadi sesuatu yang bersifat salah besar ketika kita membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Ada kata-kata sangat jelas sekali dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita tidak pernah membedakan nabi satu dengan yang nabi yang lain di dalam sejarah para nabi itu. Kalaupun Nabi Muhammad diangkat sebagai Sayyidul Anbiya, sebagai pemimpin daripada para nabi, itu adalah urusannya Allah, bukan urusan kita. Tapi kita tidak melihat nabi-nabi yang lain berbeda. Jadi maksudnya Ustaz, saya betul nabi-nabi tadi itu adalah nabi yang semuanya bertauhid kepada Allah. Bertauhid pada Allah. Maka kalau walaupun belum istilah Islam ya. Belum istilah Islam. Tapi sebenarnya di dalam Al-Quran mereka dikatakan sebagai Muslim. Mereka dikatakan sebagai orang yang berserah diri. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, walaupun kita tidak akan go into detail ya. Tapi yang menjadi sebuah kesepakatan adalah bahwa mereka semua adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Kalau ditarik garis yang sama antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Bani Israel, Yahudi dengan orang Muslim, maka mereka dapatnya pada Ibrahim atau Abraham. Maka bertemunya di situ. Betul. Dikatakan sebagai bapak daripada para nabi, Abul Anbiya. Abul Anbiya dalam bahasa Arabnya. Dia bapak para nabi, kita mengakui Ibrahim. Mereka juga mengakui Abraham. Nah, maka kemudian ketika sudah turun menjadi kemudian Ishak dan kemudian Ismail, lalu kemudian turun lagi jadi Yakub, dari Yakub muncul Bani Israel. Semua adalah nabi-nabi yang kita akui semua. Nah, jadi itu pandangan kita terhadap mereka. Nah, lalu di mana kemudian letak negatifnya? Letak negatifnya yang kita lihat adalah pertama-tama Allah sampaikan, ini adalah bangsa yang Allah kemudian pilih. Bangsa yang kemudian Allah kasih kemudian tauhid. Bani Israel. Dan mereka adalah mendapatkan covenant daripada Allah, mendapat sebuah perjanjian dengan Allah, yaitu adalah mereka tidak menserikatkan Allah, mereka tetap kemudian beribadah pada Allah. Dan ini yang terjadi mereka ingkari ketika mereka dibawa oleh Musa. Di situ di dalam surat Al-Baqarah diceritain mereka kemudian membuat patung sapi, lalu kemudian mereka saling membunuh di antara mereka membunuh para nabi juga, mereka berkata dusta, serakah dan seterusnya, mengingkari perjanjian dengan Allah. Nah, sehingga kemudian Allah mencabut perjanjian itu. Nah, itu pandangan kita terhadap mereka. Jadi kalau artinya terhadap Yahudi kita sebenarnya sangat baik sekali. Dan dalam fakta sejarah kita tahu bahwasanya ada videonya orang-orang Yahudi pertama kali mendarat di kota pelabuhan Haifa, itu bawa kemudian spanduk. Kami ditolakin di mana-mana, Eropa membunuh kami tidak punya tempat untuk kembali. Dan itu fakta, fakta kita menerima. Dan bahkan ketika Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis, maka kunci itu diserahkan sama pendeta Sophronius kepada Umar bin Khattab. Dan yang kita dapat bahwasanya dari riwayat sejarahnya, pendeta Sophronius meminta kepada Umar. Ini pendeta Yahudi? Pendeta Nasrani. Karena dia seorang patrik. Dia patrik ortodoks berarti. Nah, dia menyerahkan sebuah kunci lalu berkata, tolong teruskan perjanjian kami semenjak zamannya Hadrian. Yaitu Yahudi tidak boleh masuk ke dalam Baitul Maqdis. Tidak boleh. Dan itu udah diusir semenjak zamannya Hadrian tahun 135. Nah, maka semenjak saat itu tidak ada satu batang hidung pun Yahudi yang ada di Baitul Maqdis. Nah, ini tolong diteruskan. Tapi apa kata Umar? Kami nggak bisa.
Karena di dalam agama Islam kami tidak bisa untuk memandang Yahudi seperti itu. Ini adalah ini Umar justru yang ini yang adalah protes, tanah ya? untuk semua orang. Maka semenjak saat itu Baitul Maqdis terkenal atau Syam terkenal dengan sebuah wilayah untuk kedamaian tiga agama. Tiga agama. Dan menjadi sebuah percontohan untuk hampir 1000 tahun ke depan. Untuk percontohan tentang seperti apa kedamaian itu oleh Umar bin Khattab. Nanti kita memandang mereka ya sangat baik sekali sih sebenarnya. Maka sampai sekarang masih ada Jewish quarters. Bahkan sebelum adanya negara Israel. Ada kemudian quarters buat orang-orang Nasrani. Itu semua dijaga baik oleh Umar. Jadi gitu, itu pandangan kita terhadap mereka. Jadi sekarang kalau belajar dari itu kan kita tidak perlu berkonflik dengan agama lain ya Ustaz ya? Sangat. Bahkan sebenarnya kita itu menyeru kepada mereka untuk benar-benar menjadi satu. Makanya di dalam Al-Qur'an kan kita menyeru mereka untuk ila kalimatis sawa, kepada satu kalimat yang sama, yaitu adalah bahwa kita sama-sama bertuhan yang satu. Nah, walaupun Rasul memperingatkan bahwasanya memang ada yang namanya karakter kolektif. Karakter kolektif ini adalah karakter turun-temurun misalnya. Misalnya orang-orang Sumatera atau orang-orang Melayu itu biasanya mereka merantau. Nah, tapi tradisi merantau mungkin tidak sekuat itu di kalangan orang-orang Sunda atau orang-orang yang lain misalnya. Tapi kalau Jawa itu juga sama, tradisi merantaunya sangat kuat. Nah, ini ada karakter kolektif pada Yahudi yang Rasul minta kita untuk hati-hati. Karena mereka bakal bisa jadi sebagai musuh terbesar kalian. Bukan kata Rasul ding, kata Allah di dalam Al-Qur'an, bahwasanya musuh terbesar kalian nanti adalah diperingatkan ya? Diperingatkan. Dan teman terbaik kalian adalah orang Nasrani. Kata Allah di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena karakteristik orang-orang Nasrani sebenarnya mereka mau untuk jadi baik. Pandangan kita sekali lagi ya, disclaimer kita ya, mereka mau untuk jadi baik tapi nggak tahu caranya. Sedangkan orang-orang Yahudi ini udah tahu caranya, tapi sengaja. Makanya ada beda antara makdub sama dolin di dalam surat Al-Fatihah. Makdub itu dimurkai Allah. Kenapa murka Allah? Karena mereka tahu yang mana yang benar tapi nggak mau. Sedangkan dolin itu adalah orang-orang yang mau tapi nggak tahu. Jadi Yahudi ini makdubnya. Makdub. Sedangkan Nasrani dolin. Dalam hal apa ya mereka harus dihati-hati? Kepintarannya kah? Sebenarnya jadi gini, bagi saya orang gila sama orang jenis itu sama bahannya. Maka orang-orang berbahaya dan orang-orang baik itu sama bahannya. Maka kita harus hati-hati dengan orang-orang yang benar-benar baik sama kita karena mereka akan membenci dengan taraf yang sama. Nah, maka kita juga harus hati-hati pada orang-orang yang pintar karena mereka bisa jadi jahat dengan taraf yang sama. Nah, maka kalau orang-orang Yahudi ya itulah orang bilang your gift is your curse. Your gift is your curse. Jadi ya yang menjadi karunia bagimu itu juga bisa jadi kutukan bagimu. Maka mereka bilang knowledge is a curse. Ya, di lain sisi knowledge is power. Ya, karena setiap segala sesuatu punya dua mata sisi. Betul. Artinya kalau kita lihat Yahudi itu kekurangannya apa ya? Karena mereka pintar, betul. Karena mereka pintar, kadang-kadang mereka merasa lebih tahu daripada Allah. Dan itu di state di dalam Al-Qur'an. Ketika mereka minta untuk adanya raja, Allah angkat pada mereka Tolut. Ketika diangkat Tolut, mereka komplain. Mereka bilang raja macam apa ini? Lebih kaya kami lah, lebih hebat kami lah. Nah, mereka komplain. Nah, karena kepintaran mereka tadi. Karena orang bodoh kan nggak mungkin komplain, Mas. Contohnya, kalau kita udah tahu diri bodoh kan kita nggak mungkin komplain. Kita hanya mungkin jadi sombong kalau kita tahu. Makanya iblis sombong karena dia merasa punya. Nah, itu yang terjadi pada orang-orang Bani Israel yang setelah dari Persia kita bahas jadinya Yahudi. Gitu. Orang mengatakan bahwa Iran itu Yahudinya Muslim tuh ya. Ada yang mengatakan begitu tuh. Karena pinternya. Ya, ada ini balik lagi ya. Ini teori, kita nggak, namanya teori bisa jadi benar bisa jadi salah. Setelah penaklukan negeri Israel Raya oleh Babilonia, itu yang di sebelah utara yang saya tadi sampaikan setelah Sulaiman itu, di utara itu ada 10 bani, sedangkan di selatan ada 2 bani. Nah, jadi yang di selatan tuh Yehuda sama Bunyamin, yang di atas itu ada 10 bani yang lain. Itu yang Samaria itu bukan ya? Samaria itu ibu kotanya daripada Israel Utara. Israel Selatan ibu kotanya Yerusalem. Nah, jadi ketika mereka kemudian ditaklukkan, 10 ini dibawa, dikatakan bahwa mereka sudah hilang. Jadi 10 tribes ini lost. Dianggap tidak ada. Sudah dianggap nggak ada. Sudah dianggap hilang, dibunuhin, delete. Yang sekarang tinggal cuma 2. Makanya sampai sekarang kan yang menjadi satu hal yang menarik adalah Israel melarang penduduknya untuk tes DNA. Oh iya? Iya. Karena? Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya mereka tes DNA mungkin akan dapat tuh. Itu kan ya, mereka sudah dari mana? Apalagi kan sekarang ada tes yang saya aja punya dites itu. Ternyata Tionghoanya besar banget. Itu sudah jelas, nggak usah dites juga. Lembang, sipit. Dan kedua, orientasi terhadap hartanya ada. Gitu. Satu lagi. Artinya malah kalau kita lihat Yahudi ini ada yang menarik karena ada Yahudi yang bukan Yahudi sekarang.
Jadi ada orang-orang Yahudi dan ada orang-orang yang bukan Yahudi. Yang lebih menarik lagi, ada riset juga yang mengatakan justru pewaris sah daripada orang Yahudi adalah orang-orang Muslim yang ada di Baitul Maqdis. Justru karena orang-orang Yahudi ini masuk Islam. Nah, jadi dites secara darah harusnya mereka yang mewarisi sebenarnya. Tapi walau bisawab ya, kita bisa nyelesain itu kalau orang-orang Islam mau dites DNA. Tapi sayangnya kan mereka nggak mau dites DNA. Termasuk percaya atau tidak, saya dapatkan satu fakta tadi pagi bahwa lebih banyak orang Yahudi di New York, di LA daripada ada di Tel Aviv. Bisa jadi. Daripada ada yang di Yerusalem. Karena semua pemerintahan Yahudi sekarang kan ada dari Polandia, ada dari mana lagi segala macam. Jadi kalau Amerika sangat mendukung Israel, ya Anda jawab sendirilah. Iya betul. Karena mereka punya lembaga khusus untuk lobbynya namanya AIPAC. Nah, kalau balik lagi kepada Iran, berarti kita bisa relate dengan hadis. Ada 70.000 Yahudi Bani Isfahan yang nanti akan mendukung Dajjal untuk datang kepada Baitul Maqdis. Nah, itu hadisnya kan sudah sangat jelas sekali bahwasanya Imam Mahdi memimpin sholat subuh, lalu kemudian datanglah kemudian Nabi Isa, lalu kemudian dipersilakan pada Nabi Isa untuk jadi imam. Nabi Isa bilang enggak, kamu aja yang jadi imam. Setelah jadi imam, selesai sholat subuh, di subuh itu yang sama, maka setelah selesai sholat Nabi Isa bilang buka pintu gerbang masjid. Nah, dibukalah pintu gerbang Masjidil Aqsa, lalu kemudian di situ ada 70.000 Bani Isfahan. Nah, walau bisawab. Jadi kalau Yahudinya Asia itu adalah Iran. Yang menarik lagi ada teman saya bilang ada juga Yahudi Timur. Apa? Orang Chinese. Jadi karena katanya karakteristiknya sama. Kalau datang, jadi ini bukan masalah agama yang dipeluk ya? Ya, jadi tapi ini sekali lagi ya, jangan sampai ada orang tersinggung karena saya juga orang Chinese. Mas Helmi juga keturunan. Artinya kita melihat bahwasanya ya kadang-kadang orang melihat memang ada karakter kolektif di antara orang-orang itu, termasuk orang Chinese ketika dia datang kemanapun dia mendominasi, misalnya karena ada karakter kolektif. Saya masih ingat misalnya ada bapak saya bilang, Lik, jangan pernah keluar satu kalau kamu belum punya 50. Itu makanya. Iya, bapaknya ngomong gitu. Jadi kalau kamu sudah punya 50, keluarlah satu. Ada satu lagi yang dia ngomong yang saya ingat, walaupun ini tidak saya ambil mentah-mentah ketika saya sudah masuk Islam. Lik, yang minjem itu bodoh. Yang minjemin lebih bodoh. Jadi artinya kita sebagai orang Chinese kita punya karakter kolektif. Kita ulet, kita kemudian jujur, kita kemudian mau bersusah-susah payah dulu. Kita nggak mau invest dalam perkara-perkara yang kelihatan, yang kita invest dalam perkara-perkara yang nggak kelihatan kan itu kan ya. Itu semua adalah karakter kolektif orang Chinese saya pikir sih. Nah, sehingga ketika mereka ditaruh dimanapun menjadi survive. Ada yang bilang juga mungkin orang Indonesia kayaknya kurang challenge kayaknya. Nah, kalau kita lihat orang India kenapa mereka bisa survive juga ya karena mereka ya di balik semua yang kita lihat jorok dan segala macam mereka bisa survival karena mereka susah. Harus survive. Indonesia tuh terlalu gemah ripalu jinawi ya. Orang bilang kemana yang lagi rame videonya adalah convenience culture. Convenience culture. Apalagi di kampung kita Palembang ya. Lebaran sebulan. Panen cukup sekali setahun. Udah hidup ya. Betul. Udah hidup dia. Ikan tinggal ngambil ya kan. Nah, makanya kalau saya secara pribadi tinggal kita tempatkan aja. Convenience culture bukan sesuatu culture yang salah. Karena itu adalah justru itu yang sekarang menjadi problem besar pada negeri-negeri orang-orang barat. Karena mereka hustle culture. Dan hustle culture ini menimbulkan banyak masalah-masalah yang lain. Tinggal di-combine aja. Kapan kita convenience, kapan kita harus hustle. Luar biasa. Gitu. Ya, semoga apa yang dijelaskan oleh Ustadz Felix Xiao memberikan perspektif. Sekali lagi inilah pandangan menurut Islam, bukan dari pandangan-pandangan kitab yang lain atau apapun ya. Jadi ini semoga menjadi pengetahuan bagi kita bersama dalam memahami tentang eksistensi Bani Israel atau orang Israel atau bangsa Yahudi.